national economy, parliamentary era, especially referring the parliamentary system in the government, indicates the existence of the strong relationship between executive and the legislature. In the context of the national economy, the parliamentary era, economic policy tends to be influenced by political dynamic and parliamentary approach. This can affect long-term project and national economic stability. The role of the parliament in manufacture economic policy has become more significant in the parliamentary era. In parliamentary era, the government is led by the head of government who usually comes from the majority party in parliament. The loose relationship between the executive government and the legislature parliament is a characteristic of the parliamentary system. Adanya pengaruh sistem parlementer terhadap ekonomi nasional dapat dijelaskan oleh beberapa faktor. 1. Ketergantungan pada dukungan parlemen. Pemerintahan dalam sistem parlemen biasanya harus mempertahankan dukungan mayoritas di parlemen. Kebijakan ekonomi yang diusulkan harus memperoleh persetujuan parlemen agar dapat diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan ekonomi seringkali dipengaruhi oleh dinamika politik dan tuntunan dari berbagai partai politik. 2. Hubungan erat antara eksekutif dan legislatif. Dalam sistem parlementer, kepala pemerintah, misalnya Perdana Menteri, berasal dari parlemen dan bertanggung jawab kepada parlemen. Ini menciptakan keterkaitan yang erat antara eksekutif dan legislatif, di mana kebijakan ekonomi dapat mencerminkan kompromi politik dan kebutuhan untuk mempertahankan dukungan politik. 3. Kestabilan pemerintahan. Kestabilan pemerintahan menjadi kunci dalam sistem parlementer. Jika pemerintahan kehilangan dukungan mayoritas di parlemen, itu dapat mengakibatkan pergantian kepemimpinan atau pemilihan umum baru. Ketidakstabilan politik ini dapat menciptakan ketidakpastian di pasar dan mengaruhi kebijakan ekonomi. Oposisi politik, partai oposisi politik atau kelompok politik yang setuju dengan kebijakan pemerintah dapat merasakan kerugian karena kebijakan tersebut mungkin tidak sejalan dengan pengalaman atau agenda mereka. Masyarakat dengan pajak tinggi, kebijakan ekonomi mencakup peningkatan pajak, maka masyarakat dengan mendapatkan tinggi atau ekonomi sektor tersebut yang dikena pajak lebih tinggi dapat merasakan kerugian. Sektor atau kelompok yang terkena dampak negatif. Ekonomi liberal. Ekonomi liberal dalam konteks era parlementer mengacu pada pendekatan kebijakan ekonomi yang menekankan pasar bebas, persaingan, dan peran terbatas pemerintah dalam ekonomi. Beberapa ciri utama ekonomi liberal dalam era parlementer meliputi 1. Pasar bebas. Pendorong utama ekonomi liberal adalah kepercayaan pada kekuatan pasar. Pemerintah diharapkan untuk memberikan ruang yang lebih besar bagi inisiatif swasta dan mengurangi campur tangan dalam keputusan ekonomi. 2. Deregulasi. Kebijakan ekonomi liberal cenderung mendukung deregulasi, yaitu mengurangi aturan dan regulasi yang mengatur kegiatan bisnis. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan fleksibilitas dan efisiensi dalam beroperasi. 3. Privatisasi. Penjualan atau transfer kepemilikan bisnis dan aset dari sektor publik ke sektor swasta adalah karakteristik ekonomi liberal. 4. Pajak rendah. Kebijakan fiskal dalam ekonomi liberal cenderung mendorong pemotongan pajak, terutama bagi perusahaan dan individu, dengan tujuan merangsang investasi, pertumbuhan, dan konsumsi. 5. Ketentuan pasar tenaga kerja. Kebijakan liberal dapat mencakup reformasi tenaga kerja seperti pengurangan regulasi ketenaga kerjaan dan memberikan fleksibilitas lebih besar kepada perusahaan dalam manajemen sumber daya manusia. 6. Pihak yang diuntungkan dalam ekonomi nasional. Dalam konteks sistem parlementer dan kebijakan ekonomi, pihak-pihak yang diuntungkan dan dirugikan dapat bervariasi tergantung pada kebijakan yang diimplementasikan. Namun, beberapa umumnya termasuk diuntungkan. Yang pertama, partai mayoritas dan mendukung pemerintah kebijakan yang mendukung kebijakan. Partai mayoritas atau koalisasi pemerintahan dapat memberikan keuntungan politik bagi mereka, memperkuat posisi mereka di parlemen, dan mendukung stabilitas pemerintah. Yang kedua, pengusaha dan investor.
Kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi seperti intensif pajak atau deregulasi dapat menguntungkan pengusaha dan investor dengan menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif. 3. Masyarakat dengan pajak rendah. Kebijakan pemotongan pajak dapat memberikan keuntungan langsung kepada masyarakat yang menyiksakan lebih banyak uang di tangan mereka.